PSPS Pekanbaru menggila. Kata ini layak kita sematkan untuk skuad PSPS Pekanbaru yang mana pada awal pertandingan di Liga 2 musim ini menunjukkan performa yang cukup positif, menunjukkan performa yang cukup gemilang dengan tidak terkalahkan. Dari 2 pertandingan awal mereka menang sekali dan seri sekali, dan melawan Persikabo mereka berhasil menang besar dengan skor 3-1, tetapi sayang sekali melawan FC Bekasi mereka gagal meraih 3 poin. Tetapi dari segi permainan mereka tetap menjanjikan. Oke, ini menarik untuk kita bahas bagaimana perkembangan yang cukup pesat dialami oleh PSPS Pekanbaru itu sendiri. Kita tahu bagaimana PSPS Pekanbaru di musim lalu itu sangat menyedihkan. Kenapa kita bisa bilang sangat menyedihkan? Karena di musim lalu, di awal-awal mereka bermain di Liga 2 itu sangat-sangat tidak meyakinkan. Dari beberapa pertandingan awal mereka terus mengalami kekalahan, hingga akhirnya mereka berhasil menang itu setelah mengganti pelatih dengan Coach Ridwan Saragih. Kalau misalnya aku nggak salah, mantan pelatih daripada PSMS Medan pada saat itu. Nah, ketika dilatih oleh Coach Ridwan Saragih, maka PSPS Pekanbaru berubah dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sehingga mereka yang awalnya itu bertarung untuk memperebutkan bertarung untuk di zona degradasi, kali ini mereka bisa bertarung untuk mendapatkan tiket playoff seperti itu, guys. Oke, itu di musim lalu. Di musim ini dengan kedatangan coach sekaliber Coach Aji Santoso ya, betul-betul telah merubah wajah daripada anak-anak Askar Bertuah yang menampilkan performa yang terbaik, permainan yang cukup apik dan ciamik. Aku selaku supporter daripada PSMS Medan ingin memberikan pujian ya untuk kepada Coach Aji Santoso yang dapat merubah skuad PSPS Pekanbaru musim ini nampak lebih segar dan nampak lebih berbobot ya ketimbang musim lalu, guys. Ini tanpa alasan. Bukan tanpa alasan, kenapa? Karena kita udah tahu lah bagaimana track record daripada Coach Aji Santoso. Coach Aji merupakan salah satu coach top ya, pelatih top yang ada di Indonesia, khususnya pelatih lokal yang sudah malang melintang pengalamannya di Liga 1. Di musim sebelum-sebelumnya ia pernah melatih Arema Malang, pernah juga melatih Persebaya. Nah, Arema Malang dan Persebaya ini kan merupakan salah satu kekuatan terbesar di Liga Indonesia. Arema Malang pernah juara, kemudian juga Persebaya juga pernah juara. Dan di tangan Coach Aji Santoso beberapa tahun terakhir Persebaya menunjukkan taringnya bertengger di papan atas Liga Indonesia, guys. Coach Aji Santoso juga kalau nggak salah sempat 4 tahun yang membela Persebaya Surabaya, sehingga bisa kita lihat bagaimana Persebaya di akhir-akhir liga ini betul-betul sangat menggila, sangat-sangat mendominan ya, sangat-sangat mendominasi di Liga Indonesia, guys. Maka dari itu langkah bagus ya, langkah yang mungkin bisa bilang aku juga supporter PSMS iri melihat langkah yang dilakukan oleh manajemen PSPS Pekanbaru yang berhasil mendatangkan Coach Aji Santoso. Bisa kita lihat Coach Aji tidak hanya merubah daripada skema permainan, baik itu pola permainan 1-2-1-2, tetapi yang paling penting yang dirubah oleh Coach Aji Santoso di skuad PSPS Pekanbaru adalah mental bertarung mereka. Kita tahu setiap pemain pasti punya skillnya masing-masing, tetapi mental tidak setiap orang punya. Nah, disinilah hadirnya Coach Aji Santoso. Dia itu tidak hanya mengajarkan skema pola bermain, tetapi mental untuk berjuang, mental untuk tidak mau kalah, dan mental untuk selalu menang. Dan terbukti di 2 pertandingan awal PSPS Pekanbaru tidak mengalami kekalahan sama sekali, dan bisa kita bilang dari segi permainan mereka itu jauh sangat berkembang ketimbang di musim-musim sebelumnya, guys. Maka beruntunglah PSPS Pekanbaru untuk mendapatkan Coach Aji Santoso. Nah, kita bahas ke para pemain. Coach Aji Santoso tidak hanya bagus dalam pola permainan, membangun mental, tetapi dia juga bagus untuk memilih pemain-pemain yang mana layak untuk direkrut oleh PSPS Pekanbaru. Bisa kita lihat setelah pemilihan daripada Coach Aji Santoso sebagai pelatih kepala, Coach Aji Santoso langsung memberikan nama-nama yang mungkin untuk layak untuk direkrut oleh tim pemain atau manajemen daripada PSPS Pekanbaru. Terbukti dari striker, dari pemain tengah hingga pemain belakang, semua pemain-pemain yang berkualitas yang dianggap oleh Coach Aji Santoso dapat menjalankan skema permainannya, guys.
Dari pemain asing maupun pemain lokal yang dipilih Coach Aji Santoso juga cukup berkualitas. Kita mulai dari pemain asingnya dulu, yaitu adalah John Mena. John Mena ini kan merupakan pemain asing yang asal dari Kolombia, yang mana ia pernah bermain untuk klub, apa ya bisa kita bilangnya, klub Eropa, sempat juga di klub negaranya juga, dan akhirnya berlabuh main di Liga Indonesia, khususnya di Liga 2. Pemain ini berpostur tubuh cukup tinggi ya, 180 guys, dan posisi aslinya itu sebenarnya sayap kanan. Tetapi sering sekali kita lihat, meskipun posisinya sebagai sayap kanan, tapi John Mena ini sering juga diplot sebagai striker, tergantung keadaan. Dan dia juga sering duet dengan Ilham Fatoni di lini depan, sehingga sering sekali kita lihat John Mena ini melayani striker mereka itu oleh Ilham Fatoni. Dan terbukti, Ilham Fatoni berhasil mencetak 1 gol ketika melawan Persikabo Kabupaten Bogor, yang mana gol ini menyamakan kedudukan. Dan gol ini juga tidak lepas daripada kontribusi John Mena yang memberikan assist ciamik melalui sundulan kepala guys. Maka dari itu John Mena ini rekrutan terbaik daripada PSPS Pekanbaru sejauh ini. Ditambah lagi usianya masih 27 tahun. Bayangkan pemain asing kita beli dari luar itu main dengan umur 27 tahun. Nah, ini kan suatu pergerakan yang baik daripada manajemen dan Coach Aji. Mereka tahu mereka tidak mau memakai pemain-pemain yang berlabel statusnya sudah tuir atau sudah tua. Tetapi mereka lebih memilih pemain-pemain muda meskipun itu pemain asing. Kita tahulah setiap klub Liga 2 ini banyak sekali merekrut pemain asing, tapi sayangnya tetapi sudah di usia tua, sudah di usia senja. Nah, kali ini Coach Aji memberikan gebrakan baru. Mereka ingin mendatangkan pemain-pemain yang masih relatif muda, bahkan ini di usia prime-nya seorang pesepak bola, yaitu usia 27 tahun. Terbukti di pertandingan kemarin melawan Persikabo Kabupaten Bogor, John Mena ini melesakkan 1 gol dan 1 assist. Luar biasa. Kemudian untuk dari segi gelandang serang, yaitu ada Omid. Kita udah tahu lah Omid Popalzai ini adalah pemain asing mereka di musim lalu juga, bermain bagus. Ini merupakan gelandang serang asal Afghanistan dan dia merupakan pemain timnas Afghanistan yang mana sudah mengoleksi caps sebanyak 39 kali dan sudah mencetak 6 gol. Ini merupakan torehan yang cukup baik untuk seorang gelandang serang di negaranya. Dan bisa kita lihat dia punya posisi sebagai gelandang serang, bisa juga sebagai sayap kanan dan sayap kiri. Omid Popalzai juga udah memberikan kontribusi sebuah assist ya kepada PSPS Pekanbaru, karena assistnya melalui umpan crossing disambut oleh Fitra Ridwan, dan Fitra Ridwan mengkontrol bola dan langsung melesakkan sebuah gol yang cukup membuat PSPS Pekanbaru unggul 2-1 ya guys. Kemudian bisa kita lihat juga dari segi pemain bertahan, di situ mereka mendatangkan Douglas Kroos. Douglas Kroos ini merupakan pemain Brazil, posisinya sebagai pemain bertahan, center back yang mana betul-betul menjaga kedalaman skuad daripada PSPS Pekanbaru. Sangat solid lini pertahanan PSPS Pekanbaru, sangat sulit untuk dijebol, apalagi sampai dibombardir oleh pemain-pemain lawan ya. Karena hadirnya seorang Douglas Kroos menjaga lini pertahanan PSPS Pekanbaru dengan duetnya dengan Maman Abdurrahman juga Afiful Huda itu betul-betul sangat solid, sehingga pemain-pemain lawan itu terasa insecure ya, merasa insecure ketika ingin memasuki lini pertahanan daripada PSPS Pekanbaru gitu. Kita lihat Douglas Kroos ini juga tenang. Skillnya itu mirip Bang Jai Idjes. Bahkan di beberapa video kita lihat bagaimana saking tenangnya Douglas Kroos itu. Meskipun dia di press, ia tidak panik dan malah menunjukkan skill-skillnya layaknya Bang Jai ketika melawan Vietnam guys. Di press malah memberikan sebuah trik yang mana ingin menjatuhkan mental-mental lawan guys. Luar biasa. Posisinya sebagai bek tengah dan memiliki postur tubuh yang cukup tinggi 190. Makanya kalau misalnya kita lihat skuad PSPS Pekanbaru itu udah baris, itu maka Douglas Kroos itu merupakan pemain yang paling tinggi di antara pemain-pemain yang lainnya guys. Nah, PSPS Pekanbaru tidak hanya bagus dalam memilih pemain-pemain asing guys, tetapi mereka juga bagus dalam memilih pemain lokal mereka. Terbukti striker Ilham Fatoni, kita udah tahu dia merupakan mantan striker PSMS Medan juga dulunya, Sulut United dan juga Persis Solo ya kalau nggak salah ya. Dan dia sudah mengoleksi 1 gol yang mana untuk menyamakan kedudukan guys. Ilham Fatoni sebenarnya punya riwayat pencetak gol yang bagus guys. Apalagi waktu main di PSMS itu sempat gacor ya, beberapa pertandingan dia mencetak 5 gol dan 2 assist. Itu toren yang bagus daripada seorang striker yang hanya bermain sekitar 8 atau 10 pertandingan guys. Kemudian juga kalau misalnya dari pemain lokal ya, aku juga salut Coach Aji ini mendatangkan yang namanya Fitra Ridwan. Fitra Ridwan ini mantan pemain Persik Kediri. Meskipun umurnya sudah 30 tahun, ini merupakan masih di usia prime.
Ini merupakan gelandang tengah yang postur tubuhnya 1,69. Tapi meskipun bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua, tetapi Fitra Ridwan betul-betul langsung memberikan kontribusi nyata, kontribusi positif. Bahkan dia langsung mencetak gol dan langsung memberikan assist kepada John Mena untuk gol yang terakhir. Luar biasa Fitra Ridwan. Selanjutnya, PSPS Pekanbaru juga memiliki pemain muda yang ini pemain muda yang dari musim lalu udah aku perhatikan, namanya adalah Asir Aziz. Asir Aziz kita tahu lah pemain yang masih muda, pemain yang masih belia. Bahkan kalau dilansir dari transfer market, harga daripada Asir Aziz merupakan pemain yang paling mahal di antara pemain yang lainnya dengan harga sekitar 2,6 miliar guys. Asir Aziz, kita tahu musim lalu gacor banget. Semoga aja di musim ini juga gacor banget ya. Kemudian juga kita udah tahu Fardan Harahap. Ya, Fardan Harahap mantan pemain PSMS yang sering sekali melakukan overlapping, sering sekali membantu lini serang, tidak hanya bagus di lini pertahanan, juga bagus ketika menyerang, memberikan asis-asis manja, bahkan sering sekali melakukan tendangan-tendangan spekulasi, tendangan free kick yang sehingga dia ini jago ya kalau tendangan free kick ya. Sehingga banyak kali asis dan gol yang tercipta melalui kakinya, guys. Kemudian terakhir Hafiful Huda. Hafiful Huda udah tahu lah kita, mantan pemain PSMS juga. Ini back tangguh yang mengawal lini pertahanan daripada PSPS Pekanbaru. Duet dengan Maman Abdurrahman dengan Douglas Cruz. Maman Abdurrahman guys, ini satu lagi lupa gue. Coach Aji betul-betul cerdas. Kenapa aku bilang cerdas? Karena dia mendatangkan Abdurrahman. Maman Abdurrahman memang kalau dari segi usia sudah tidak matang lagi guys. Bahkan kita bilang termasuk pemain yang harusnya sudah pensiun. Tetapi aku punya keyakinan kenapa Coach Aji mau mendatangkan Maman Abdurrahman ya, karena memang pengalaman dan mental sangat dibutuhkan untuk anak-anak PSPS Pekanbaru. Untuk skill mungkin PSPS Pekanbaru pemainnya itu udah bagus guys. Tapi untuk pengalaman ditambah lagi juga dengan untuk mental, maka sosok daripada Maman Abdurrahman ini sangat-sangat diperlukan guys. Maka dari itu tak salah jika Coach Aji memanggil Maman Abdurrahman di posisi bek tengah untuk memberikan edukasi serta ketenangan serta mental kepada pemain-pemain yang lainnya guys. Mungkin itu aja yang mungkin bisa kita bahas guys. Selain daripada PSPS Pekanbaru yang sudah berubah dari segi mental dan segi permainan juga skema udah lebih rapi, tapi setidaknya dengan hasil dua pertandingan ini mereka menang sekali dan seri sekali, mereka bertengger di puncak klasmen dan mereka akan menghadapi ujian sesungguhnya ketika menghadapi PSKC Cimahi nanti guys. Nah ini menarik, kenapa? Karena mereka dua ini, PSKC Cimahi dan PSPS Pekanbaru sama-sama belum terkalahkan. Mereka ini sama-sama memiliki 4 poin dari 2 pertandingan. Nah kita lihat siapa yang akan mendapatkan puncak klasmen, apakah PSPS Pekanbaru apakah PSKC Cimahi. Saksikan nanti di pertandingan hari Sabtu kalau nggak salah ya, besok. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang PSPS Pekanbaru musim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.